Asal sekolah SMA Negeri Sitokoba. Di sini siapa sih yang tidak kenal dengan pandemi COVID-19? Sebenarnya apa sih pandemi COVID-19 tersebut? Pandemi memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, endemi, yaitu terdapat di suatu daerah, apabila tidak ditindaklanjuti akan menyebar ke suatu negara atau disebut dengan wabah, dan akan menyebar ke negara tetangga. Epidemi bahkan akan menyebar ke seluruh dunia. Pandemi. Sebenarnya apa perbedaan virus corona dengan COVID-19? Untuk virus corona tersebut adalah penyebab sakitnya, sedangkan COVID-19 ini adalah penyakitnya. COVID-19 ini adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok 2019 bulan Desember. Pertama kali masuk ke Indonesia awal Maret 2020. Gejala virus ini sangatlah sepele, seperti batuk, pilek, sesak napas, maupun dan lain-lainnya. Bahkan ada yang tidak mempunyai gejala. Berikut update virus corona hari ini. Jumlah spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini terakumulasi adalah 158.273 spesimen. Pemeriksaan dilakukan melalui dua metode, yaitu menggunakan real-time PCR sebanyak 157.769 spesimen dengan menggunakan tes cepat molekuler TCM sebanyak 504 spesimen. Spesimen ini kita ambil dari 113.452 orang. Hasil yang kita dapatkan adalah dari pemeriksaan menggunakan PCR. Kita mendapatkan hasil positif 13.879, dari TCM mendapatkan hasil 153 orang. Sehingga total hasil positif yang didapatkan 14.032. Total hasil negatif yang kita dapatkan adalah 99.420 orang. Kasus yang akumulasi yang kita pantau untuk ODP sebanyak 248.690 orang. PDP 30.317 akumulasinya. Kemudian konfirmasi positif yang kita dapatkan pada hari ini sebanyak 387, sehingga totalnya menjadi 14.032. Kemudian kasus sembuh kita dapatkan tambahan hari ini 91 orang, sehingga total menjadi 2.698 orang. Meninggal 14 orang, sehingga total menjadi 973 orang. Kemudian 373 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Saudara-saudara, mari kita cermati angka-angka ini. Inilah gambaran-gambaran kita, apakah kita telah melaksanakan dengan baik kebiasaan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Inilah jawaban yang mungkin bisa kita jawab masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada pilihan buat kita. Hanya satu, patuhi seluruh langkah-langkah untuk memutuskan rantai penularan ini. Tetap di rumah. Tidak melakukan perjalanan kemanapun. Tidak mudik. Sekali lagi, tidak mudik. Kita tidak akan bisa memberikan jaminan bahwa di sepanjang perjalanan kita tidak akan tertular dengan kasus ini. Mari bersama-sama untuk tidak mengambil resiko. Permasalahan ini adalah permasalahan bersama. Karena satu orang saja sakit dan berada di tengah-tengah masyarakat, maka dia akan menjadi sumber penularan bagi masyarakat yang lain.
Oleh karena itu, tenggang rasa kita penting, saling mengikatkan mutlak, gotong royong jangan pernah diberhentikan. Saudara-saudara sekalian, ini permasalahan kita. Ini hanya kita yang bisa menyelesaikan. Oleh karena itu, mari kita lindungi diri kita. Mari kita lindungi keluarga kita. Mari kita lindungi lingkungan kita. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Dan kita pasti bisa melakukan itu. Pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, semuanya bahu-membahu untuk melawan ini. Oleh karena itu tidak ada ruang bagi siapapun untuk kemudian tidak menjalankan aksi bersama kita untuk menghadapi pandemi COVID-19. Saudara-saudara, yakinlah kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Saya akan membahas beberapa orang yang sembuh dari penyakit COVID-19 tersebut. Di antaranya adalah para pejabat pemerintah. Beberapa pejabat pemerintah tersebut adalah yang pertama Bupati Karawang, yaitu Selisa Nurahdiana. Pada pertengahan bulan Maret, Selisa dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya dia tidak menyangka bahwa positif COVID-19. Dia mengaku sebelumnya tidak memiliki gejala COVID-19 tersebut. Setelah 2 pekan dirawat di rumah sakit, Bupati Karawang tersebut dinyatakan negatif setelah melakukan hasil swab yang kedua. Selisa mengungkapkan rasa bahagianya pasca sembuh dari COVID-19 tersebut melalui akun Instagramnya. Berikut pernyataan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teseli, Bupati Karawang, mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim atas kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang dan pengampun. Hari ini, hari Senin, tanggal 13 April 2020, tadi siang menjelang sore, kami mendapatkan informasi bahwa hasil swab kedua dari saya alhamdulillah dinyatakan negatif oleh pihak Balitbang Kemenkes. Ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang selama ini telah membantu saya. Wabil khusus yang pertama keluarga besar ayah saya, anak-anak, orang-orang yang sangat saya sayangi. Terima kasih atas doanya. Yang kedua, terima kasih kepada para alim ulama, para sepuh, para kiai, para ustadz-ustadz, para tokoh-tokoh, baik itu dari tokoh FKUB juga. Kami mengucapkan atas doa yang dipanjatkan selama ini untuk kesembuhan saya dan juga rekan-rekan yang lainnya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Sri dan jajaran tim dokter yang diketuai oleh Dr. Nurhayati, spesialis paru, sahabat-sahabat perawat yang begitu baik dan ikhlas merawat kami, sahabat-sahabat cleaning service yang tiap saat memberesi ruangan kami, baik juga dari Rumah Sakit Paru, ada Dr. Anissa, Dr. Rudi, spesialis paru, teman-teman semua, para perawat juga yang luar biasa baiknya pada kami semua. Cleaning service juga Direktur Rumah Sakit Hermina, Dr. Lina, dan juga tim dokter serta para perawat, kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati, kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Kajari, Pak Sekda, Dr. Fitra, semua jajaran tim Satgas COVID-19. Saya ucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungan support selama ini kepada kami, kepada saya khususnya. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang luar masyarakat yang mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang luar biasa baik sekali selama ini memberikan support, baik itu via media sosial, doa-doa, via Facebook, via Instagram,
dan juga doa yang langsung dipanjatkan langsung pada saya dengan mengadakan pengajian di lingkungan keluarganya. Kami ucapkan terima kasih, dan juga teman-teman, sahabat, kerabat yang selama ini juga mengirimkan makanan buat kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Doa dukungan tentunya juga ini merupakan support terpenting bagi kesembuhan saya. Dan tentunya untuk 4 orang lainnya kami juga lagi menunggu hasilnya dari Balitbang Kemenkes, serta 40 yang lainnya yang insya Allah secara bertahap juga akan diambil swab testnya sesuai dengan perawatan hari keberapa mereka dirawat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita bahwa atas kuasa dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa sembuh dari COVID. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih taat lagi menjalankan perintahnya, lebih menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak, yang senantiasa menebar kebaikan. Dan ucapan sekali lagi terima kasih saya, Teh Seli, Bupati Karawang, yang saya selama 20 hari menjalankan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Sehat selalu buat masyarakat saya yang sangat saya cintai. Jaga diri, jaga kesehatan, makan yang bergizi, pakai masker ya, jangan lupa. Dan saya selalu berdoa bahwa Karawang diberikan keselamatan dunia akhirat. Dan sahabat-sahabat kita, masyarakat yang dengan ketetapannya hari ini sedang berjuang untuk melawan COVID, segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Yang kedua, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Sebelumnya pada Selasa 24 Maret 2020, Gubernur Ridwan Kamil mengumumkan Yana positif COVID-19. Ridwan menjelaskan kronologisnya, Yana dan Cecila terinfeksi COVID-19. Keduanya ikut setelah mengikuti acara Musda HIFMI Jawa Barat di Karawang tanggal 9 Maret 2020, di mana sudah ada 4 peserta yang positif COVID-19. Setelah melewati masa isolasi dan pemulihan, beliau dinyatakan negatif COVID-19 setelah hasil swabnya keluar. Pengumuman itu disampaikan Yana melalui akun sosial medianya. Berikut pernyataan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung. Hari ini Jumat 27 Maret 2020. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya diisolasi karena positif Corona COVID-19. Hari ini hasil swab test yang kedua saya telah dinyatakan negatif. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rumah sakit dan seluruh tim dokter serta perawat yang telah luar biasa merawat dan dengan sabar mengobati saya. Terima kasih juga atas seluruh doa dan dorongan semangat dari keluarga, sahabat, teman, dan masyarakat. Meskipun sangat berat perjuangan melawan Corona COVID-19, tapi berkat seluruh doa, alhamdulillah saya bisa melewati proses yang sangat berat ini. Untuk itu saya tetap menghimbau seluruh masyarakat agar mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah, agar kita terus menjaga jarak, agar kita terus mengisolasi diri, untuk kita terus melakukan gerakan hidup sehat dan selalu kita menjaga kesehatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan kepada kita semua, dan kita semua bisa melewati masa-masa yang sangat berat
bagi bangsa dan dunia. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Wali Kota Bogor, Bima Arya. Sebelum Bima Arya dinyatakan positif COVID-19, beliau melakukan kunjungan kerja ke Turki. Setelah disetujui tes COVID-19 pada tanggal 17 Maret 2020, 2 hari kemudian beliau dinyatakan positif COVID-19. Meski kini telah dinyatakan sembuh, beliau tetap melakukan karantina mandiri di rumahnya. Kabar baik ini beliau sebarkan lewat cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya karena atas kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, setelah serangkaian tes swab, tim dokter RSUD Kota Bogor menyatakan saya sembuh dan sehat dari COVID-19. Walaupun selama beberapa hari, mungkin seminggu ke depan, masih harus tetap isolasi secara mandiri di rumah. Apresiasi dan terima kasih saya untuk tim medis, Pak Dirut RSUD, Dr. Ilham, Dr. Koko, Dr. Dharma, Dr. Evelsa, dan seluruh tim perawat, Teh Susi, Teh Ita, Teh Novi, Teh Vera, Kang Hamdani, Kang Dida, Kang Irfan, Kang Aldo, dan Mas Dwi yang pertama kali membawa saya dari rumah ini menuju RSUD. Semoga semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara yang masih terpapar COVID-19, tetap optimis, positive thinking, dengan kekuatan mental kita, dengan keimanan kita, insya Allah kita bisa lalui ini. Percayalah bahwa COVID-19 ini bukan hanya ujian bagi kesehatan kita, tetapi ujian juga bagi keimanan kita. Insya Allah kita dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita. Bagi Anda yang sekarang bosan untuk terus diam di rumah, nggak sabar untuk ingin jalan keluar rumah, percayalah, ketika Anda keluar dan mungkin terpapar COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit, hal yang Anda mimpikan dan Anda rindukan hanya satu, pulang ke rumah. Karena itu, lebih baik tetap di rumah, ikuti himbauan dari pemerintah agar COVID-19 ini cepat berlalu. Ikhtiar dan doa kita, serta kebersamaan kita menentukan kita untuk mengatasi ini semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Berikut ini cerita tentang perjuangan beliau melawan COVID-19. Ini kalau untuk saya ini kejadian yang luar biasa ya. Apa ya? Kata yang tepat, mungkin kata yang tepat mukjizat ya untuk saya ya. Saya itu, pada saya itu memang relatif agak padat acaranya. Saya ke Makassar, saya ke Wakatobi, saya ke Toraja. Setelah pulang itu, Natuna saya nggak langsung karena saya monitor dari Batam aja itu. Waktu ada yang pulang. Terakhir itu ada rombongan dari Jepang. Ada rombongan dari Jepang, datangnya tuh jam 1 malam, Berosi. Jam 1 malam. Jadi saya dengan Menko itu baru pulang di Halim tuh kira-kira jam 2, jam 3 lah. Penyakit asma itu sudah menjadi teman saya. Ya. Dia hadir sejak saya 4 tahun. Ya. Puncaknya pada saat saya di UGM. Dites, alergi apa-apa, nggak sembuh juga gitu. Jadi bagi saya itu ya asma itu teman. Saya harus nggak boleh terlalu capek, tapi kadang-kadang nggak tahu diri. Tapi justru asma itu yang merem saya supaya saya tidak menzalimi diri saya sendiri. Mungkin saya bisa sampai 60 tahun ini karena asma. Mungkin loh. Ya kalau saya nggak asma, kayak Dede Kempot hari ini kan 53 tahun. Tidak tahu batas apa gitu. Jadi saya harus terima kasih sama Tuhan. Saya diberikan suatu cobaan namanya asma. Asma itu teman saya gitu. Setelah kita melihat video tadi, emang sudah banyak pasien yang dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19 tersebut. Walaupun sudah banyak yang sembuh dari COVID-19 tersebut,
akan lebih baik kalau kita tetap mengikuti anjuran pemerintah. Hindari kerumunan, jika keluar rumah menggunakan masker, jaga jarak, larangan untuk mudik, dan lain-lain, agar kita bisa memutus rantai COVID-19 tersebut. Semoga badai ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya.